Kembali lagi dengan saya Faki di Aksara Kita. Ya, kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul 50 Kaidah Al-Quran untuk Jiwa dan Kehidupan. Penulisnya adalah Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, salah satu penulis yang bisa dikagumi lah ya gitu. Dan di sini penerbitnya dari Darul Hadorah di An-Nashr wa At-Tawziriyat. Ini cetakannya ketiga tahun 2012. Semoga kemudian penulis ya dan juga para penerjemah maupun percetakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kemudian buku ini yang saya coba bacakan pertama kali, walaupun bisa jadi nanti di episode berikutnya ada buku-buku lain sebagai selingan. Di sini gitu ya, dalam buku ini disampaikan dalam surat Al-Isra, jadi mengambil penggalan dari surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatuhu lil mu'minin wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Ya, karena memang Al-Quran sebagai penawar ya dan obat buat kita, terus mungkin obat, bukan mungkin lagi ya, jelas obat dari segi spiritual, emosional, bahkan juga termasuk ke dalam keilmuan ya, untuk orang-orang yang kemudian mau mengambil hikmah di dalamnya. Di tengah masyarakat saat ini, karena mungkin orang-orang sudah terlalu lelah ya dengan bisa dibilang kekacauan dunia era informasi saat ini, sekaligus dengan berbagai macam pandangan-pandangan dan tingkat stres yang mungkin cukup tinggi gitu ya diakibatkan corona dan masalah-masalah lainnya. Nah, kita perlu kemudian kembali lagi ke Al-Quran sebagai penawar obat kita. Nah, saya di sini akan membacakan bab yang pertama atau kaidah yang pertama. Jadi kan di sini 50 kaidah Al-Quran. Jadi ada 50 bab bisa dibilang atau 50 kaidah. Nah, saya akan membacakan kaidah yang pertama. Di sini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil memenggal atau mengambil kaidah ini dari penggalan surat Al-Baqarah ayat ke-83. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia, kepada manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang beradab serta secara tabiat ya, seperti yang sering dikatakan oleh banyak orang, intensitas kita berinteraksi gitu ya kepada sesama itu pasti kita lalui setiap harinya dengan berbagai pihak, baik itu mungkin di rumah gitu ya, di tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi memang kita berinteraksi gitu ya, intensitas kita berinteraksi dengan sesama manusia itu benar-benar tinggi, entah lewat lisan, walaupun di sini maknanya secara lisan ya, ataupun juga kemudian mungkin dari segi gerakan dan lain sebagainya, yang tentu akan menimbulkan gesekan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula, pemahaman yang heterogen gitu ya, dari sudut pandang yang sangat beragam, ideologi kah, atau mazhab misalkan dan lain sebagainya, lalu tingkah laku yang tentu tidak satu bentuk. Dari interaksi yang terjalin itulah kemudian perlu kita mendengarkan kebaikan, dan pada waktu yang bersamaan juga sebenarnya secara tidak langsung kita mendengarkan pula keburukan. Di tengah disrupsi atau di tengah era yang kemudian kacau ini, secara informasi kita benar-benar terbenturkan ya, mana informasi yang benar atau yang baik gitu ya, mendengarkan kebaikan ataupun mendengarkan keburukan. Jadi perlu kemudian kita melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi hidup kita dari pendengaran tersebut atau informasi-informasi itu. Nah, dari kaidah ini yang kemudian perlu mengatur hubungan antara sesama manusia dari kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Jadi nggak cuman kemudian kita mencari atau mendengarkan informasi yang baik gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita berucap atau berkata-kata dengan yang baik. Nah, kaidah ini terulang penyebutannya dalam Al-Quran lebih dari satu ayat,
baik dengan menggunakan bahasa yang lugas dan tegas maupun bahasa yang bersifat implisit. Di antara redaksi ayat yang mirip dengan dan senada dengan kaidah ini adalah firman Allah di surat Al-Isra penggalannya ayat ke-53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah ia berkata dengan ucapan-ucapan yang baik. Ayat lain yang mendekati makna ini, di mana Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menghadirkan perdebatan dengan ahli kitab dengan cara yang baik, gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-46 berkata, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Juga terulang ya di beberapa ayat lain di surat Al-Baqarah, sekali lagi yang tadi ayat ke-83 seperti yang dijelaskan di awal, waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Nah, ayat ini bercerita sebenarnya secara konteks tentang Bani Israel, di mana Allah memerintahkan beberapa perkara yang harus dilakukan oleh mereka. Ayat ini turun pada periode Madinah atau Madaniyah, makanya kemudian terletak di surat Al-Baqarah. Nah, Allah menyebutkan hal senada pada periode Mekah atau Makkiyah yang yaitu dalam surat Al-Isra, sebuah perintah yang bersifat umum, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang paling baik. Jadi yang pertama, kalau di surat Al-Baqarah itu tentang konteksnya Bani Israel. Nah, tapi kalau misalkan di Al-Isra itu konteksnya umum. Jadi bisa demikian, ini bisa kita artikan bahwa kita sekarang sedang mendengar perintah yang tegas dan lugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada ekspresi yang padanya kecuali saat berdebat kepada para ahli kitab, dan salah satu bentuk keindahan kaidah ini adalah dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Bahwa sebagian ulama atau qiraah ada yang membaca ayat ini dengan waqulu linnasi hasanan, dengan memfathahkan huruf ha dan sin gitu ya. Yang tadi husna jadi hasanan. Sebagian ulama berpandangan bahwa ucapan yang paling baik itu bisa terjadi pada gaya bahasa dan maknanya. Nah, gaya bahasa yang diutarakan dengan penuh kelembutan, kesantunan, tidak keras gitu ya, ataupun kasar, sementara baik pada maknanya adalah apabila kata-kata itu menghadirkan kebaikan. Jadi nggak cuma cara penyampaiannya, tapi juga isinya. Karena pada hakikatnya semua ucapan yang baik itu membawa manfaat, dan semua ucapan yang bermanfaat itu membawa kebaikan. Betapa kita membutuhkan kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran ini, terlebih saat kita hidup lalu berinteraksi dan bergaul dengan berbagai macam tipikal manusia yang memiliki sifat dan karakter yang begitu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang pula yang kafir atau tidak beragama Islam ya, dan ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang kecil serta ada pula orang-orang besar. Bahkan kaidah ini juga begitu dibutuhkan saat berinteraksi dengan orang-orang yang dekat di hati, seperti kedua orang tua, pasangan hidup misalkan ya, seperti suami atau istri kita, dan anak-anak yang kita cintai. Nah, kaidah ini juga dibutuhkan kehadirannya saat berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi bawahan kita, seperti pelayan dan orang-orang semisal dengan mereka. Nah, gambaran yang kemudian yang ingin disampaikan oleh penulis di sini ya, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil dalam penerapan kaidahnya, jika kemudian kita membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, maka akan menemukan beberapa contoh penerapan kaidah ini secara aplikatif dalam kehidupan nyata. Contohnya di sini penulis ingin kita coba merenungkan sebuah firman Allah. Allah berfirman ya, ketika kemudian kita berinteraksi kepada orang tua, dan janganlah kamu hardik keduanya, dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang mulia. Ayat mulia ini memerintahkan para anak agar menghindari ucapan membentak dan menghardik yang diarahkan kepada orang tuanya. Bahkan mereka diperintahkan untuk menghadirkan ucapan dan ungkapan yang penuh nilai pemuliaan dan penghormatan, jauh dari kekerasan dan kekasaran. Jadi cara yang kemudian bisa kita aplikatifkan yang pertama adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi atau berucap kepada kedua orang tua kita. Ditambah ketika kita semakin remaja dan semakin dewasa, mungkin kita menjadi letih ya dalam mengurus ataupun berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Demikian juga halnya saat berkomunikasi dengan orang-orang yang meminta dan membutuhkan. Allah mengajarkan
Dan adapun dengan peminta-minta, maka janganlah kamu menghardik, gitu ya. Entah peminta-minta atau mungkin bisa juga orang-orang yang tiba-tiba hadir, nggak lama ketemu gitu ya, maksudnya udah lama tidak bertemu, tiba-tiba datang gitu, pengen minjem duit misalnya. Nah itu juga kemudian kita perlu perhatikan agar janganlah kemudian kita menghardiknya. Sebagian ulama berpandangan bahwa pesan ayat ini bersifat umum untuk semua jenis peminta-minta, baik meminta materi maupun meminta ilmu. Sebagian ulama lagi menafsirkan maksudnya, janganlah kamu bersikap kasar kepada orang tuamu, dahulukan dirinya dalam memberi sesuatu. Jika tidak sanggup memberi yang terbaik, maka tolaklah dengan ucapan dan tutur kata yang paling lembut dan indah. Itu ya, jadi orang tua, lalu orang-orang yang kemudian meminta-minta ke kita, dalam artian di sini peminta-minta bisa meminta harta ataupun ilmu ya. Lalu yang kedua, maksudnya yang berikutnya, yang ketiga berarti, hal lain yang menjadi contoh penerapan kaidah Al-Quran ini, yaitu pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa, mereka mengucapkan tutur kata yang baik. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, ketika menjelaskan ayat ini, yaitu apabila orang jahil itu menyapa orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kasar dan penuh kebencian, mereka justru membalasnya dengan tutur kata yang benar lagi mencerahkan. Ini seperti maknanya dalam surat Ibrahim tentang perumpamaan ini ya, seorang muslim itu seperti pohon yang baik, yang dimana kemudian kita memberikan sesuatu itu ya, ketika dibalas dengan keburukan, maka balaslah dengan salam, dengan perkataan yang baik. Ini juga diulang di surat Al-Furqan ya. Nah, ketika hamba-hamba Allah membalas ucapan mereka dengan redaksi yang di atas, maka bukan berarti memperlihatkan ekspresi kelemahan dan ketidakberdayaan gitu ya. Bukan berarti kita jadi apa ya, tidak ada harga diri gitu ya, dan lain sebagainya. Bukan ekspresi kenaifan, tetapi untuk kehormatan. Selain itu untuk menjaga efisiensi waktu agar tidak terbuang sia-sia tanpa manfaat. Jadi malah cuman bertengkar gitu ya, atau mengeluarkan emosi-emosi yang tidak jelas. Dan agar tenaga dan energi kita pun juga tidak terkuras habis karena menghabiskannya pada hal-hal yang tidak memiliki efek manfaat kepada dirinya dan sebagai orang mukmin yang tentunya memiliki pribadi mulia dan terhormat, atau juga tidak sibuk dan larut dengan hal-hal kecil dan sepele padahal ia seorang mukmin yang mulia dan tinggi kedudukannya. Jadi perlu kita perhatikan ketika misalkan gitu ya, mungkin ada orang marah tiba-tiba di tengah jalan gitu, ketika menaiki kendaraan, dan dia bahkan mungkin memukul kita gitu, nggak cuma sekedar menghardik gitu, tapi juga sampai memukul. Kita harus sabar gitu, kita harus membalas dengan tutur kata yang baik gitu ya, dan lain sebagainya. Insya Allah pasti akan ada balasannya gitu ya. Gak harus kita yang kemudian membalasnya secara langsung. Nah, sangat disayangkan gitu ya, dengan fakta ironis yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, bahwa kaidah mulia ini seringkali diabaikan. Hal itu bisa terlihat dari beberapa kenyataan di lapangan, sedangkan para misionaris gitu ya, seolah begitu bersungguh-sungguh mempraktikkan kaidah ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam di luar ajaran Islam, banyak orang-orang di luar itu mempraktikannya sebenarnya. Mereka terus berupaya dengan segala macam cara menarik umat Islam atau umat-umat atau orang-orang yang mungkin jauh gitu ya dari nilai-nilai Islam, kurang paham, agar tersentuh dengan perkataannya untuk memeluk agama lain selain Islam. Pertanyaannya, bukankah umat Islam yang lebih pantas mempraktikkan kaidah Al-Quran ini, yaitu menghadirkan daya tarik kepada manusia agar mereka meyakini Islam sebagai agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa berkata yang baik gitu ya kepada sesama manusia, kita jauh lebih berhak dibandingkan agama lain. Kenapa? Karena jelas di sini Allah memerintahkan kita secara lugas dan tegas ya, dalam beberapa ayat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, baik di surat Al-Ankabut, surat Al-Isra, ataupun juga surat Al-Baqarah tadi. Ketika memperlakukan kedua orang tua, berinteraksi dengan pasangan hidup, baik suami ataupun istri, saat bersama anak-anak, dan saat bersama pelayan dan pekerja. Nah, ayat mulia yang terdapat dalam surat Al-Isra ini mewanti-wanti umat Islam agar jangan abai dengan kaidah ini. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat ke-53. Karena itu, siapa yang mendapatkan ujian berupa mendengar tutur kata yang tidak mengenakan di gendang telinganya, maka hendaklah ia menyikapinya dengan penuh kebijakan
membalasnya dengan kata-kata yang jauh lebih baik, meresponnya dengan sikap santun dan lembut, dan membalikkan kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang mencerahkan dan menyejukkan. Itulah sifat hamba-hamba Allah, karena membalas perilaku dan tutur kata serupa tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Imam Malik rahimahullah pernah memberikan wejangan dan arahan kepada beberapa penyair perihal perkara yang beliau tidak sepakat dengan mereka. Penyair berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah Anda tidak merasa bahwa sang amir akan mengetahui keputusan yang Anda tetapkan ini?" Maka kemudian Imam Malik menjawab, "Ya, saya mengetahui pasti hal itu." Lalu penyair berkata, "Kami meminta Anda untuk memperbaiki keadaan kami, namun Anda tidak melakukannya. Demi Allah, aku akan merusak kulitmu." Maka kemudian Imam Malik berkata, "Kamu menggambarkan dirimu sendiri sebagai orang bodoh dan rendah. Sebab dua hal ini yang tidak bisa diungkapkan orang lain. Karena itu jika kamu sanggup, maka kerjakan dua hal lain, kemuliaan dan menjaga wibawa. Baru kemudian Imam Malik bisa memperbaiki keadaannya." Ibaratnya seperti itu. Jadi dijelaskan dengan cara yang baik, gitu, juga bukan dengan menghina secara kasar atau dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, bahkan tolak ukur keimanan pun gitu ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam hadis Arba'in yang ke-15, disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata atau diam." Jadi salah satu bentuk tolak ukur keimanan ternyata telah Rasulullah SAW coba sampaikan, gitu ya, bahwa bukan banyaknya sholat yang kita lakukan, walaupun bukan berarti sholat itu tidak penting. Tapi terkadang banyak orang-orang yang kemudian dia beribadah, gitu ya, misalkan sholat untuk dipuji, ria, dan lain sebagainya. Bukan juga karena banyaknya sedekah yang dia lakukan. Karena sama juga, kita tidak pernah tahu apakah kemudian dia berinfak untuk dianggap sebagai orang yang kaya atau orang dermawan. Juga bukan karena dia jihadnya, gitu ya, atau dakwahnya. Bukan itu, tapi karena tadi salah satunya adalah hubungan dengan sesama manusia. Dan salah satunya adalah falyaqul khairan aw liyasmut, yaitu berkatalah yang baik atau diam. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita perlu untuk kemudian menjaga perkataan kita dengan baik, gitu ya, dengan wibawa. Kalau misalkan kemudian ada di antara kita yang menyampaikan atau bilang, "Bukankah berkatalah yang benar walaupun itu menyakitkan?" Maka kemudian jika kita memahami konteks hadis tersebut, sebenarnya hadis itu mengkisahkan tentang hubungan muamalah, hubungan perniagaan, gitu. Jadi berkatalah yang benar walau itu menyakitkan, sebenarnya menyakitkan untuk dirinya, untuk orang yang mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata. Jadi dalam perniagaan ketika dia misalkan gitu ya, dia berjualan, jual apel misalkan gitu ya, karena dia tidak mengecek apel-apel yang dia dapat dari distributor gitu, dan kondisinya ternyata tidak bagus, maka perlu dirapihkan gitu, maksudnya bukan dirapihkan perlu untuk kemudian dia sampaikan ke pembeli gitu, bahwa banyak atau beberapa dari apel-apel ini tidak bagus gitu. Jadi berkata yang benar walau menyakitkan, itu perkataan yang benar seperti itu. Jadi berkata yang benar bahwa apel-apelnya ada yang tidak bagus kondisinya, entah busuk, entah kurang sehat misalkan ya, dan lain sebagainya.
Dan itu sangat menyakitkan tentunya ya sebagai seorang penjual, karena nantinya akan mengalami kerugian. Tapi tentu ketika dia melakukan itu atau mempraktikkan hal tersebut, orang yang kemudian berinteraksi dengannya, melakukan jual beli dengannya, pasti akan tumbuh rasa kepercayaan kepada sang penjual gitu ya. Ibaratnya dia aja bohong jujur gitu ya, apalagi kemudian dia aja barangnya rusak aja jujur gitu ya, apalagi kalau misalkan barangnya bagus, tentu pasti lebih jujur dong, ibaratnya kan seperti itu. Jadi jelasnya sih seperti itu. Dan salah satu kemudian ciri penghuni surga adalah layin gitu ya, lembut perkataannya. Jadi kalau misalkan kemudian kita ingin menjadi bagian dari penduduk surga, maka tentu yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah menjaga lisan kita. Jadi benarlah kemudian di sini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil kaidah ini menjadi kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada sesama manusia, karena sejatinya hubungan kita dengan sesama manusia itu tidak pernah lepas, dan perlu untuk kemudian kita terus menjaga hubungan ini dengan salah satunya berinteraksi dengan baik gitu ya. Dan ini menjadi cerminan iman kita gitu. Karena salah satu bentuk keimanan kita gitu ya, bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah lewat dengan perkataan, lewat bagaimana kemudian kita berkomunikasi, berkata-kata dengan sesama manusia. Karena kalau misalkan kita kemudian berbicara dengan mengumpat dan lain sebagainya, tentu seperti yang telah Allah jelaskan dalam surat Al-Humazah, neraka hutomah lah yang menunggu kita. Walau alam bisawab. Seperti itu untuk kaidah yang pertama. Selagi terima kasih buat para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.